Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan masuk ke tema 4, globalisasi, dan subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Nah, khusus materi IPA-nya adalah penggunaan listrik dan penghematan energi listrik. Kalian simak baik-baik video Miss Eka kali ini ya. Nah, anak-anak, sebelum Miss Eka bahas tentang materi kita kali ini, Miss Eka harap kalian sudah membawa buku kalian dan membuka bagian subtema 2 di bagian IPA. Nah, di buku kalian sudah ada materi yang sama, tapi Miss Eka akan bantu menjelaskan materi yang ada di buku supaya kalian bisa paham. Oke, hari ini karena kita membahas tentang penggunaan dan penghematan energi listrik, maka kita akan mempelajari kenapa sih atau bagaimana sih kita menggunakan listrik itu secara bijak. Oke ya. Jadi, energi listrik itu merupakan bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, mulai dari peralatan memasak, komunikasi, kesehatan, hiburan, dan sarana transportasi pun juga ada yang menggunakan listrik. Jadi, listrik itu adalah sesuatu yang penting sekali buat manusia. Nah, tahukah kalian anak-anak, penggunaan listrik secara terus-menerus dapat mengakibatkan terjadinya krisis energi. Artinya, energi listrik itu kalau kita gunakan terus-menerus, maka energi listrik itu akan habis. Oleh karena itu, perlu kita sebagai manusia yang menggunakan listrik menyadari bahwa penggunaan listrik itu harus dihemat karena jumlah produksinya terbatas. Anak-anak, ada beberapa upaya atau usaha yang dapat kita atau kamu lakukan untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari yang terang. Jadi pada siang hari kita sudah dibantu nih sama cahaya matahari. Jadi usahakan rumah kalian ada jendela yang berkaca sehingga cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah kalian. Sehingga ruangan yang ada di dalam rumah kalian tidak perlu cahaya dari lampu lagi, sehingga kita bisa menghemat energi listrik. Yang kedua, memadamkan penerangan secukupnya pada malam hari. Jadi, pada malam hari jangan dinyalakan semuanya, hanya dinyalakan pada saat digunakan saja. Kalau bisa, pada saat kita istirahat, gunakanlah lampu yang redup atau bahkan kalian matikan semua lampunya. Jadi kita tidur kan karena kita lelap, jadi nggak perlu cahaya listrik misalnya ya. Jadi kalau kalian takut, jadi kalian bisa membeli lampu yang sedikit redup sehingga daya listrik yang diserap lebih sedikit dibandingkan dengan lampu yang terang benderang, gitu ya. Yang ketiga, memadamkan lampu jika hendak tidur. Nah, ini jika kalian berani. Tetapi di antara kalian yang kalau tidak berani tidur di tempat yang gelap, kalian bisa menggunakan lampu yang redup, gitu ya. Kemudian jika ruangan itu tidak digunakan, jadi nggak usah dinyalakan semua, jadi matikan saja, nyalakan lampu yang digunakan saja ya. Kemudian yang keempat, menggunakan lampu hemat energi, yaitu lampu LED. Nanti bisa saya jelaskan lampu LED itu seperti apa bentuknya. Kemudian yang kelima, mematikan alat-alat listrik jika tidak gunakan. Jadi, apabila alat listrik itu tidak kita gunakan, maka cabutlah pencoloknya atau pencocoknya itu dari sumber listrik sehingga energi listrik itu tidak mengalir. Walaupun barang elektronik itu sudah kalian matikan, tetapi apabila colokannya masih menggantung pada sumber listrik, maka sebenarnya listrik itu masih mengalir walaupun tidak digunakan, gitu ya. Jadi kalian tetap harus mencabutnya. Kemudian menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. Jadi belilah alat-alat listrik yang hemat dayanya, seperti umpamanya kulkas. Kulkas itu biasanya kalau kita beli
ada tulisannya atau ada keterangannya berapa watt dia memerlukan daya listrik. Ada yang 150, ada yang 200, macam-macam. Nah, pilihlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian bukan menggunakan menggunakan kulkas, tetapi hanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari yang bukan digunakan untuk berjualan atau bisnis tertentu ya. Jadi hanya untuk kebutuhan sehari-hari ya, gunakanlah yang dayanya lebih kecil gitu ya. Kemudian mengurangi penggunaan peralatan rumah tangga. Nah, kalau bisa, umpamanya kita kan udah diberikan tenaga nih sama Tuhan. Jangan kita sia-siakan nih, gitu ya. Jadi jangan bermalas-malasan. Contohnya, kalau kita mau buat sambal, biasanya kan, aduh biar cepet, pakai alat aja deh, pakai mixer aja deh, biar cepet gitu kan, daripada lama-lama gitu ya. Oke, nah blender atau mixer gitu ya. Supaya kita lebih cepat pakai alat itu aja deh. Kan perlu listrik nih. Padahal kita sudah diberi tenaga loh sama Tuhan untuk melakukan itu dengan baik pakai alat yang biasa, pakai cobek. Nah, itu lebih enak sebenarnya. Jadi, itulah tujuan mengurangi penggunaan peralatan yang berdaya listrik, gitu ya. Kemudian 8. Menggunakan AC atau kipas angin hanya pada saat terasa panas. Kok pada saat terasa biasa-biasa ya jangan dipakai. Biasa aja dimatikan gitu. Nah, ini adalah beberapa upaya yang dapat kalian lakukan untuk menghemat listrik. Gitu ya. Nanti kalian kalau punya lagi kalian bisa sharing sama TK atau bisa kalian lakukan nih di rumah gitu. Nah, anak-anak, berikut ini Miss Eka akan berikan kalian sebuah pengetahuan lebih ya tentang macam-macam lampu. Nah, di sini ada 3 macam lampu. Ada lampu pijar, lampu neon, dan lampu LED. Nah, lampu pijar, kalau nama Inggrisnya adalah Incandescent Light Bulb, jadi ILB. Kemudian lampu neon, Compact Fluorescent Light, jadi CFL. Kemudian LED adalah Light Emitting Diode atau LED. Jadi di sini ada 3 macam lampu. Nah, dari ketiga macam lampu ini yang paling hemat adalah lampu LED. Nah, di penjelasan yang ada di buku sudah dijelaskan bahwa lampu LED ini lebih terang tetapi memerlukan daya listrik yang lebih kecil dibandingkan kedua lampu yang lain. Jadi, yang lebih boros adalah lampu pijar. Yang sedang adalah lampu neon, kemudian yang paling hemat adalah lampu LED. Ketika nanti ada soal, lampu yang paling hemat adalah lampu LED. Lampu yang paling boros adalah lampu pijar. Ngerti ya? Selanjutnya anak-anak tentang penggunaan energi listrik dan cara menghematnya. Yang pertama adalah energi listrik untuk penerangan. Memanfaatkan energi listrik diubah menjadi energi cahaya yang banyak digunakan untuk penerangan di rumah, di halaman, di taman, bahkan di jalan. Nah, ketika kalian di jalan, terutama pada malam hari, kalian bisa melihat ada lampu-lampu penerangan jalan. Coba bayangkan kalau tidak ada lampu penerangan jalan tersebut. Tentunya kalian akan kesulitan mengendarai kendaraan kalian karena gelap, gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya menghemat energi listrik sebagai penerangan tersebut? Yang pertama, gunakanlah lampu dengan atau daya listrik yang kecil seperti lampu LED. Kemudian, menyalakan lampu jika diperlukan saja. Ketiga, memanfaatkan kaca jendela supaya cahaya matahari masuk pada siang hari. Nah, atau bisa juga kita bisa menghemat energi listrik itu dengan cara biasanya ada beberapa lampu itu dipasangin kayak sel surya gitu di atasnya. Jadi dia memanfaatkan panas matahari ya, disimpan energi panasnya itu kemudian diubah menjadi energi listrik.
Nah, energi listrik yang dihasilkan ini, dia akan mampu menerangi atau menyalakan lampu. Jadi dia menyimpan energi pada siang hari dan yang akan nanti digunakan pada malam hari untuk menerangi jalan. Jadi tidak terus bergantung pada sumber listrik yang ada di PLN gitu ya. Tetapi dia sudah bisa mandiri, di setiap tiang dipasang sel surya. Gitu. Ada beberapa yang kalau kalian menemukan di jalan ya, ada suatu kaca film yang mendongak ke atas gitu ya, warnanya gelap. Nah, itu sebenarnya adalah sel surya. Kemudian, energi listrik untuk memperoleh informasi atau hiburan. Kalian tentu memanfaatkan energi listrik untuk menonton televisi, mendengarkan radio, menggunakan laptop, handphone, dan komputer. Nah, energi listrik yang digunakan itu adalah memanfaatkan energi listrik bisa diubah menjadi energi cahaya, panas gitu, atau energi kimia mungkin gitu ya. Jadi kalau TV itu adalah suatu benda yang memanfaatkan listrik diubah menjadi energi suara atau bunyi gitu ya. Dan cahaya karena dia bercahaya kalau kita nyalakan. Kemudian laptop pun juga suara, handphone juga begitu, komputer gitu ya. Nah, cara menghematnya bagaimana sih? Satu, tidak menghidupkan televisi, radio, laptop, komputer secara bersamaan. Pasti lebih boros kalau kita menyalakannya dalam waktu bersamaan. Kedua, menghidupkan televisi, radio, laptop, dan komputer seperlunya saja. Kalau kalian, jangan sampai kalian meninggalkan laptop yang sedang tercharger dengan tidur, atau handphone yang sedang tercharger dengan tidur. Gitu ya. Berilah alarm sehingga si handphone tadi tidak rusak karena dicas terus. Seharusnya dia sudah full, jadi harus dicabut dari sumber listriknya. Karena kita ketiduran, jadi kita membiarkan si handphone tadi tetap tercolok di sumber listrik. Nah, itu satu bisa boros, kedua juga bisa membuat alat elektronik kalian cepat rusak. Tuh. Kemudian, pilihlah TV yang berdaya lebih rendah atau memakan daya listrik lebih kecil. Kemudian menyesuaikan ukuran TV dengan luas ruangan. Jadi umpamanya kalau ruangan kalian kecil ya nggak perlu TV yang besar gitu ya. Kemudian memanfaatkan listrik untuk meringankan pekerjaan. Memanfaatkan energi listrik bisa juga memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya menggunakan timba air. Zaman dahulu kita memperoleh air dengan cara menimba. Jadi kalian bisa lihat di gambar. Jadi energi yang dibutuhkan tentunya memang lebih besar dan lebih lama, gitu ya. Nah, sekarang sudah ada alat pompa air dengan bantuan listrik. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah untuk mengambil air di sumur. Nah, cara menghematnya bagaimana? Tentu lagi-lagi kita harus memilih alat-alat yang memiliki daya kecil. Dua, menggunakan penampungan air. Jadi kalau di rumah kalian ada penampungan airnya itu lebih baik ya. Jadi tidak harus si pemompanya itu nyala terus. Jadi kalian bisa menampung dulu di penampungan. Biasanya yang ada yang kayak drum yang besar warna orange gitu ya. Yang di atas rumah kalian atau ada di talang kalian gitu. Itu lebih bagus. Kemudian bisa juga kalian memasang alat otomatis nih di musim pemompanya. Jadi ketika nanti airnya berkurang atau kosong baksnya di bak penampungan ya, maksudnya CK, kalau dia kosong maka dia langsung menyala ya alat pompanya ini. Tetapi ketika dia penuh maka dia akan diam. Ketika kosong nyala lagi begitu. Jadi itu alat otomatis ya. Jadi tidak terus nyala terus ininya pompanya. Nanti boros jadinya. Selanjutnya, energi listrik yang dimanfaatkan untuk kenyamanan hidup. Energi listrik dapat dimanfaatkan untuk membuat hidup kita lebih nyaman. Contohnya pada saat musim kemarau atau musim panas seperti saat ini ya, udara sangat panas sekali sehingga kita membutuhkan kipas angin atau AC untuk menyejukkan ruangan. Oke, caranya bagaimana? Nah,
Untuk menghemat, caranya adalah pilihlah kipas atau pendingin ruangan yang memiliki timer atau pengatur waktu. Oke, kemudian jangan menggunakan banyak kipas atau AC yang bersamaan. Walaupun bisa yakin kalian mampu beli atau mampu menggunakan, tapi kan setidaknya kita berperan penting dalam menghemat energi. Jadi kita menghemat listrik itu bukan saat ini saja, besok, lusa, berapa tahun lagi kita tetap menghemat kita tetap memerlukan listrik. Jadi supaya kita tetap bisa menikmati listrik dengan leluasa, maka kita harus hemat. Jangan mentang-mentang kalian punya AC, aku bisa beli, aku bisa bayar berapapun nanti yang diminta sama PLN, aku akan bayar. Iya, Miss Eka ngerti kalian mampu untuk melakukannya, tetapi alangkah baiknya kita membantu juga menghemat listrik, sehingga listrik itu bisa awet sampai lama kita bisa menikmatinya. Coba bayangkan sekarang kalau kalian boros-boros, belum tentu itu besok ada listrik lagi, gitu ya. Kalau besok kalian nggak ada listrik, kalian nggak bisa main handphone, kalian nggak bisa belajar online, kalian nggak bisa menonton TV, kalian nggak bisa menghidupkan pompa air, kalian nggak bisa mandi tentunya kan. Habis itu kalian kegerahan karena nggak ada AC, nggak menyala, kipas angin nggak menyala. Coba bayangkan, satu hari aja atau bahkan 30 menit aja kalian udah kegerahan, udah nggak nyaman ya hidupnya ya. Nah, itu makanya Miss Eka saranin bagaimana kalau kita bekerja sama nih untuk menghemat listrik. Oke, supaya listrik itu bisa kita pakai sepanjang hayat kita. Kemudian rumah hendaknya memiliki ventilasi yang lebar untuk sirkulasi udara. Tahu nggak kalian ventilasi? Ventilasi itu adalah rongga di atas jendela atau di atas pintu yang berfungsi untuk membuat sirkulasi udara. Jadi udara yang ada di dalam ruangan bisa keluar, tertukar dengan udara yang baru dari luar masuk ke dalam. Jadi dia bertukar, gitu ya. Tetapi kalau nggak ada lubangnya, maka sirkulasi udara tidak tertukar, jadi tentunya akan pengap. Gitu. Kemudian yang keempat, gunakan kipas angin atau AC seperlunya saja. Jangan nggak ada orangnya kalian nyalakan di ruangan itu. Tentunya kalian rugi dong. Jadi kalau kalian sudah merasa nyaman, kalian bisa matikan lagi. Nanti kalau gerah lagi baru nyalakan. Jangan terus walaupun kedinginan kalian tetap nyalakan gitu. Jangan ya. Kita harus sama-sama menghemat listrik. Nah, anak-anak, tadi itu adalah penjelasan-penjelasan secara singkat Miss Eka tentang materi, penggunaan, dan penghematan energi listrik. Nah, untuk Miss Eka bisa tahu apakah kalian paham atau tidak, Miss Eka akan memberikan kalian tugas. Nah, kalian bisa melihat buku kalian materinya kalau seandainya di dalam video Miss Eka buat ini ada beberapa yang kurang. Oke. Di buku sudah ada semuanya karena Miss Eka juga membaca di dalam buku paket di Bupena. Oke. Jadi tugasnya ada 4. Jadi yang pertama adalah sebutkan macam-macam lampu serta sebutkan lampu jenis mana yang paling hemat. Kedua, sebutkan 4 manfaat listrik bagi kehidupan kita sehari-hari. 3. Untuk memudahkan manusia menimba air, maka digunakanlah pompa air listrik. Tuliskan 2 cara menghemat penggunaan pompa air listrik. 4. Sebutkan benda yang digunakan manusia yang dimanfaatkan listriknya untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Nah, pertanyaan dan jawaban kalian ditulis pada buku latihan, kemudian kalian foto, kalian kirim ke WA Miss Eka paling lambat 20 WITA. Jadi jam 8 malam ya, jangan sampai terlambat. Demikianlah anak-anak video Miss Eka kali ini. Semoga video Miss Eka bisa membantu kalian memahami materi yang ada di buku. Sampai jumpa di video Miss Eka selanjutnya. Bye-bye.